Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Dede, kelas MPA semester 1. Saya akan membacakan materi tentang logika dan berpikir ilmiah. Pengertian logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos, berarti berasal pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan menyatakan dalam bahasa. Nama logika pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi, tetapi dalam arti seni berdebat Alexander Aphrodiseus atau sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang pertama yang mempergunakan kata logika. Dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tindaknya pemikiran kita. Yang pertama, logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logike episteme atau Latin logica scientia atau logika atau ilmu pengetahuan yang mempelajari percakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan yang mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Logika secara lurus dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara valid. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran, dan sekaligus sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu dengan fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu. Logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu, yang secara terminologi logika didefinisikan teori tentang penyimpulan yang sah. Penyimpulan pada dasarnya bertitik tolak dari suatu pangkal pikir tertentu yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penyimpulan yang sah artinya sesuai dengan pertimbangan akal, dan menurut Louis O. Katsoff 2004, logika ialah ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang lurus. Ilmu pengetahuan ini menguraikan tentang aturan-aturan serta cara mencapai kesimpulan setelah didahului oleh suatu perangkat premis. Contoh penerapan ilmu logika dan kehidupannya, misalnya pada manusia yang mengalami penyakit serak pada tenggorokan, maka pengobatannya dapat dilakukan dengan minum air putih. Logikanya, air putih adalah cairan yang diperlukan manusia untuk menjaga keseimbangan tubuh, memberikan kekuatan kepada leukosit untuk menjalankan tugasnya menghasilkan mukrofag untuk membunuh protein yang masuk, menjadikan kekebalan tubuh meningkat sehingga luka yang dihinggapi bakteri akan sembuh, dan akhirnya tenggorokan menjadi lapang dan dikatakan sembuh. Bagian B, macam-macam logika menurut D. Liagie 1980 dalam Adib 2010 102 sampai 104, yaitu logika dalam pengertian sempit dan luas. Dalam arti sempit, logika dipakai searti dengan logika dedukatif atau logika formal, sedangkan dalam arti luas pemakaian mencakup kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun. Dalam ilmu alam serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. Kemudian yang kedua, logika dedukatif atau induktif. Logika dedukatif adalah cara berpikir dengan menggunakan premis-premis dari fakta yang bersifat umum ke khusus yang menjadi kesimpulannya. Contoh argumen pada logika yang dedukatif, yaitu semua mahasiswa Universitas Megarezi semester 1 tinggal di Ma'had. Firman adalah mahasiswa Universitas Megarezi semester 1 Firman tinggal di Ma'had. Logika induktif merupakan cara berpikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, terlebih dahulu dipakai untuk penarikan kesimpulan umum. Contohnya argumen pada logika induktif yaitu buku 1 besar dan tebal adalah mahal, buku 2 besar dan tebal adalah mahal, jadi semua buku besar dan tebal adalah mahal. Logika formal atau minor dan material atau mayor.
Logika formal atau disebut juga logika minor mempelajari asas, aturan, atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Sedangkan logika material atau mayor mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya. Mempelajari sumber-sumber dan asalnya, pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan itu. Kemudian yang ketiga, logika murni dan terapan logika murni merupakan pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian dari pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam sesuatu cabang ilmu dari istilah. Pernyataan yang dimaksud logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, dan juga dalam pembicaraan yang menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian yang keempat, logika filsafat dan matematik. Logika filsafat merupakan ragam logika yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat, seperti logika kewajiban dengan etika, atau logika arti dengan metafisika. Sedangkan logika matematik menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindarkan makna ganda. Kemudian C. Pengertian penalaran. Penalaran adalah kemampuan manusia untuk melihat dan memberikan tanggapan tentang apa yang dilihat. Karena manusia adalah makhluk yang mengembangkan pengetahuan dengan cara bersungguh-sungguh. Dengan pengetahuan ini dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Penalaran dalam contoh yang nyata dapat ditemukan pada perbedaan manusia dengan hewan, yaitu apabila terjadi kabut, burung akan terbang untuk menghindari polusi udara yang memungkinkan dia tidak bisa bertahan hidup. Sedangkan manusia akan mencari tahu mengapa sampai terjadinya kabut, bagaimana cara menghindari kabut, apa saja komponen-komponen tergandung dalam kabut, apa saja penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kabut. Penalaran manusia bisa terjadi karena dua hal, yaitu manusia mempunyai bahasa dan manusia mampu mengembangkan pengetahuan. Dua hal inilah yang mengembangkan manusia dengan hewan dan diharapkan manusia mampu memposisikan dirinya di tempat yang benar. Kemudian bagian D, macam-macam penalaran, yaitu penalaran deduktif. Penalaran deduktif atau disebut logika deduktif yaitu penalaran yang membicarakan cara untuk mencapai kesimpulan apabila lebih dahulu telah diajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai semua atau sejumlah di antara suatu kelompok barang. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola pikir yang dinamakan silogisme. Silogisme dibentuk oleh pernyataan-pernyataan yang disebut premis atau premis mayor dan premis minor yang diikuti dengan sebuah kesimpulan atau konklusi. Dengan fakta lain bahwa silogisme adalah rangkaian 3 buah pendapat yang terdiri dari 2 pendapat dan kesimpulan. Contoh penalaran logika atau deduktif menggunakan silogisme. Semua buku besaran tebal adalah mahal premis mayor. Buku 3 adalah besaran tebal premis mayor. Jadi buku 3 adalah mahal konklusi atau kesimpulan. Penalaran induktif. Penalaran induktif disebut logika induktif, yaitu penalaran yang membicarakan tentang penarikan kesimpulan untuk pernyataan-pernyataan yang umum, melainkan dari pernyataan-pernyataan yang khusus. Kesimpulannya hanya bersifat probabilitas berdasarkan atas pernyataan-pernyataan yang telah diajukan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.